Hari ini Muhammad Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kontroversi tes usap atau swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak hanya Rizik, penyidik Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Taktat dan menantu Rizik Syihab Hanif Alatas. Manajemen Rumah Sakit Umi dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor karena dinilai menghalangi upaya Satgas dalam melakukan swab test terhadap Rizik yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian polisi meningkatkan status kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Menurut polisi, ditemukan dugaan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Sebelum diumumkan status tersangka untuk kasus swab test, Rizik Syihab juga telah berstatus tersangka untuk 2 kasus yang berbeda. Yakni, yang pertama jauh sebelum kasus ini, Rizik telah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Adapun kasus tersebut yakni kerumunan yang ditimbulkan akibat acara Maulid Nabi dan acara pernikahan anak dari Rizik Syihab. Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada 14 November 2020 dan Rizik ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pemimpin FPI ini kemudian dijerat pasal 160 dan 216 KUHP. Tidak hanya di Petamburan, Rizik juga ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Dalam kasus ini Rizik diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan juga pasal 216 KUHP. Menurut Andi, saat ini Rizik masih sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Sebab berbeda dengan kerumunan di Petamburan, kegiatan di Megamendung tidak ada kepanitiaannya. Kasus tersebut semula ditangani oleh Polda Jawa Barat yang kemudian berkas perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Jangan lupa subscribe ya.